menyatukan hati negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, Ulun Ridawiyani CGP Angkatan 5 ingin mewawancarai Ibu. Terima kasih banyak Ibu untuk meluangkan waktunya bersama saya. Nah, di sini saya ingin mewawancarai kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haji Sapna SPDMM, terkait kasus Delima Itika. Nah, yang mana Delima Itika itu Bu, saya jelaskan sedikit kasus yang sama-sama benar. Misalkan contohnya saat kita mempunyai anak yang sedang sakit, tetapi saya juga mempunyai tugas di sekolah. Jadi bagaimana pengambilan keputusannya itu yang kan sama-sama benar tuh Bu. Di satu sisi anak sedang sakit, di satu sisi sekolah juga perlu dibutuhkan kita sebagai guru. Jadi bagaimana pengambilan keputusannya itu contoh Delima Itikanya Bu. Tapi kalau menurut Ibu Sapna, bagaimana Delima Itika yang pernah Ibu alami? Misalnya seorang guru mengabarkan kepada kita bahwa hari ini saya izin karena anak saya sakit, harus mengurus sakit, misalnya ke UGD, misalnya seperti ibu ini kemarin. Itu kalau kita sebagai kepala sekolah itu pasti tidak mungkin tidak mengizinkan ya, kita harus mengizinkan. Lalu kita tanya bagaimana di kelas untuk hari itu, hari ini misalnya untuk sehari aja di kelas bagaimana. Sudah Bu, saya berikan teman saya untuk mengambil alih tugas saya. Nah, kalau sudah begitu ya kita biar aja. Kenapa? Karena yang penting dia maju, di sekolah juga tetap berjalan. Ya itu seperti yang contoh tadi ya Bu ya. Kalau yang pernah Ibu alami Bu, Delima Itika, mungkin Ibu saat menjalankan sebagai pemimpin sekolahan Bu, adakah kasusnya? Misalnya seperti apa Ibu untuk mengambil keputusan yang sangat bertanggung jawab Bu? Kan satu sisi nih bingung, satu sisinya bingung yang mana yang perlu dipilih antara dua pilihan. Contohnya apa? Yang pernah Ibu alami Bu? Kalau saya ambil contoh tuh pernah melihat di SMP kan Bu. Di SMP ada masalah tuh, ada anak yang terkendala untuk sekolah karena satu sisi dia menjadi tulang punggung keluarga. Nah, sebagai kepala sekolah bagaimana mengantisipasinya? Nah, kalau di SD, kita di SD daerah kita perkotaan itu tidak ada ketentuan kalau itu. Tapi kalau di desa, iya Bu, ya. karena saya kan dari 2004 kan diangkat dari kepala sekolah sudah berapa tahun? Dari 2004 sampai mendekati 20 tahun. Kalau di daerah, kalau di desa itu pasti sering terjadi anak itu dia dibawa oleh orang tuanya untuk mencari nafkah. Ya. Misalnya, Bu izin besok mengganti mama murid, itu pastilah diberikan izin. Karena tidak mungkin kalau tidak diberikan izin karena dia membantu orang tua dalam hal ini. Mungkin dia diberikan PR. Nah, nanti diberikan pada guru kelasnya, diberikan PR aja atau tugas rumah mungkin sekali-sekali. Tapi tidak tiap hari, tidak sering juga. Kalau sebulan itu paling sekali. Jarang lah. Sampai sering. Jadi nanti diberi juga perhatian pada dia, diberi perhatian bahwa kalau untuk menolong orang tua mungkin bisa dilakukan pada sore hari. Kalau untuk itu menurut kegiatan tuh biasanya kalau di gunung bisa aja sore atau pagi boleh. Jadi yang kalau pagi tidak ada terkendala ya Bu ya? Jadi kalau pagi pada bapak kalau sekali-sekali dia kalau jadi masalah. Karena pembelajaran juga dia tetap dilaksanakan. Jadi kalau saat Ibu yang di bagian gunung sana Bu, itu anaknya itu sama sekali tidak ada yang izin, yang terkendala sekolah karena sore ya membantu orang tuanya. Bisa sore ya. Tapi kalau pagi pernah tidak Bu kejadian? Pernah. Kalau pagi itu pernah juga, tapi jarang tadi. Sekali aja. Jarang. Nah, Ibu sebagai kepala sekolah kan tadi mempunyai dilema, ada satu anak yang malas untuk mengikuti pembelajaran, tetapi di sisi lain dia itu semangat dalam
sosial, ya, Sosial. ya, maksudnya lingkungan sosialnya. Nah, bagaimana menurut Ibu Sapna, adakah nilai-nilai yang bertentangan? Misalkan itu tadi kan dia tidak ingin sekolah, nilai bertentangannya berarti tidak ada rasa keingintahuan ya Bu ya? Maksudnya nilai profil pelajar Pancasila Bu, yang dimiliki dari kasus tadi Bu, yang tidak dimiliki. Kan gotong royong profil pelajar Pancasila ada 6, gotong royong ada, kalau bertakwa, habis itu kebinekaan, mungkin kritisnya mungkin lah. ya kritis, kreatif, inovatif. Kreatif. Inovatif. Kreatifnya kok ini kurang. Nah, kreatif. Ini kritisnya gini kurang. Karena tadi tidak ada kurang semangatnya dalam belajar Bu ya. Itu terjadi pada siswa kelas berapa Bu? Kelas 4. Nah, bagaimana langkah-langkah Ibu atau prosedur Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan karena melihat satu anak tadi Bu? Jadi yang untuk anak yang bersangkutan aja diberikan pengarahan, diberikan bimbingan. Bukan karena ada BP kan, jadi kepala sekolah yang memberikan arahan, karena mungkin waktu itu di sana kurang aktif waktu dia dulu sekolah apa ya, karena di daerah pegunungan itu kurang aktif. Jadi setelah kita masuk, kita beri pengertian, akhirnya semuanya anak-anak bisa aktif untuk mengikuti pelajaran, terutama anak yang tadi. Itu langsung dihandle oleh Ibu atau wali kelas ya Bu? Ibu sebagai kepala Karena sekolah. di situ dulu gurunya kurang ya. Nah kebetulan kita jadi sebagai juga jadi wali kelasnya, langsung jadi kepala Kepala sekolah juga. Gue jadi wali kelasnya karena gurunya kurang, dan kelasnya pun kelas rangkap. Kelasnya rangkap. Jadi kelas 1 kelas itu harus kelas 1 dan kelas 2. Kelasnya cuma 3. Memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru Nah, sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Rida Auliani, CGP Angkatan 5 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Bapak Rasid sebagai kepala sekolah tentang kasus yang pernah dialami Pak Rasid, dilema etika atau bujukan moral. Nah, sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya wawancara dengan saya. Yang ingin saya tanyakan, pernahkah Bapak menemukan kasus-kasus dilema etika di sekolahan Bapak? Masalah kasus etika yang terjadi di sekolah yang masih tugas di sini memang banyak, tapi yang sering ini adalah adanya di sini perselisihan atau perkelahian atau saling membuli antara sesama teman, baik teman sekelasnya ataupun teman-teman kelas lainnya. Nah, dari kasus ya perkelahian, pembulian anak-anak tadi Pak, menurut Bapak nilai-nilai yang bertentangan itu berarti nilai apa ya Pak? Menurut kita yang bertentangan dengan nilai kasus tersebut adalah nilai adanya kerukunan, nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, yang ketiga bertentangan dengan Pancasila, itu nilai persatuan dan kesatuan. Sila ketiga ya Pak ya? Sila ketiga. Nah, bagaimana langkah Bapak Rasid atau prosedur Bapak untuk menangani kasus pembulian dan perkelahian tadi Pak? Ya, biasanya di sekolah kami ini dalam mengambil keputusan pemecahan kasus tersebut mempunyai langkah-langkah yang sudah kami atur. Misalnya terlebih dahulu yang mempunyai kasus itu misalnya terjadi perkelahian atau saling membuli. Jadi yang pertama sekali kami panggil
korbannya kami panggil dan kami berikan pertanyaan-pertanyaan kasus apa misalnya. Nah setelah itu kami juga tidak langsung mengambil keputusan. Itu kawan-kawannya yang terdekat atau mengetahui permasalahan tersebut juga kami kesertakan, kami panggil. Jadi masalah yang sebenarnya kami tanya, nantinya jangan sampai nantinya masalah tersebut tidak sebenarnya terjadi. Jadi setelah itu baru kami musyawarahkan dengan guru-guru, terutama dengan wali kelasnya. Jadi bagaimana baiknya selanjutnya setelah kami mengetahui permasalahan yang terjadi tersebut, kami panggillah orang-orang yang melaksanakan membuli tadi atau menghukum yang korban tadi. Nah kami panggil, kami tanya, biasanya dia tidak langsung mengaku, dia berbelit-belit katanya kawannya dan sebagainya. Jadi masalah-masalah lainnya yang dibicarakannya, jadi macam-macam lah. Karena kami desak terus dengan pertanyaan-pertanyaan, lalu mereka yang membuli tadi atau yang memusuhi tadi mengaku. Kami sesuaikan dengan si korban tadi, berarti itulah satu permasalahan yang terjadi. Iya Pak. Jadi untuk memecahkan tadi Bapak mencari fakta-fakta dulu dari teman-teman sekelas. Terus kalau untuk mengambil keputusan itu Pak, itu Bapak langsung mengambilnya atau terjadwal dulu Pak? Biasanya yang sering terjadi masalah tersebut kami langsung dikerjakan di sekolah. Sebab tugas sekolah hari itu juga. Biasanya di sekolah ini kan karena tugas jadi kan sampai jam 1:10 itu atau jam 3 di sini, biasanya permasalahan apapun sekolah harus mengatasi. Jadi jangan sampai masalah tersebut nanti melebar keluar. Apalagi sampai kedua belah pihak, misalnya si korban mengadu dengan orang tuanya ataupun nanti ribut-ribut, masyarakat tahu masalahnya. Jadi biasanya kami mengambil keputusan itu langsung di tempat. Jadi setelah kami tanya masalahnya, lalu kami putuskan pada saat itu juga jangan sampai permasalahan itu nantinya melebar keluar atau selanjutnya pada orang tuanya itu menambah panjang masalah. Nah, bagaimana tantangannya Pak dalam memecahkan masalah tadi, dalam mengambil keputusan tadi Pak? Apakah tantangannya dalam memecahkan masalah tadi? Tantangan sebenarnya banyak. Misalnya tantangan itu kita berusaha untuk mengatasinya, jangan sampai masalah itu nanti diketahui oleh orang tuanya atau walinya, diketahui oleh masyarakat dengan cara tadi kami memberikan istilahnya itu menggertak lah. Artinya masalah ini jangan sampai orang tua kamu atau masyarakat luas atau kawan-kawan kamu jangan sampai ribut. Nah kita selesaikan di sini, lalu itu kami adakan dengan wali kelasnya, disaksikan wali kelasnya, disaksikan oleh guru-guru yang ada dalam berembuk. Saya selalu ke sekolah, kadang-kadang tugas. Saya, kamu di sini membuat keributan. Ingatkah kamu waktu sekolah di sini, kamu kan mengadakan perjanjian, tidak boleh melanggar tata sekolah. Jangan saya bentak, kamu mau pindah sekolah, atau saya pindah sekarang, mau? Itu takut, takut. Kadang saya suruh, coba makan dapurnya, kita pindah sekarang juga. Daripada ribut sekolah, kita lebih senang murid sedikit, asal tenang, asal damai, asal baik, daripada kamu membuat masalah. Itu begitu. Jadi Pak, karena ketegasan harus ada. Jadi kalau di kelasnya kawan-kawan tidak bisa memecah masalah, langsung saya yang turun tangan mengatasi masalah tersebut dengan cara menggertak tadi. Karena Bapak kepala sekolah juga, berarti di sini tidak ada guru BPK-nya, jadi langsung turun tangan ke kepala sekolahnya. Nah, adakah faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus tadi Pak?
Biasanya yang membantu itu kadang-kadang dibantu juga oleh guru-guru yang apa yang membantu kita memberi nasihat kepada anak tersebut. Jangan lagi lah, misalnya kamu berbuat tidak baik, berbuat salah, mengganggu kawannya, ya kamu bisa dikeluarkan dari sekolah. Di situ ada guru-guru lain juga yang membantu kita untuk memberikan arahan-arahan, briefing. Jadi supaya mereka itu akhirnya sadar, dan bahkan kadang-kadang mereka kalau diberi nasihat, dibujuk oleh guru-guru yang ada itu, kadang-kadang mereka menangis, menyesal. Akhirnya ketika menyesal, dia harus kita selesaikan, dia minta maaf dan berjanji tidak mengulangi, disaksikan oleh guru-guru, disaksikan kawan yang dibully tadi. Akhirnya juga kadang-kadang kita menyelesaikan masalah itu, kita gentak lah. Kalau kamu masih mengulangi sekali lagi, kamu saya keluarkan dari sekolah ini, kamu saya pindah kami sekolah lain. Nah, mereka kadang-kadang mau menangis, menyesal, hanya mereka berjanji tidak mengulangi lagi dengan catatan atau tidak mengulangi akan saya keluarkan dari sekolah ini. Terus itu kita selesaikan dengan bersalam-salaman, kemudian kita secara Islam lah kita bacakan bermaaf-maafan, dibacakan syahadat, misalnya kan mereka menjadi bersyahadat, kemudian bersalam-salaman, dan mereka biasanya sudah selesai itu alhamdulillah tidak pernah lagi terjadi saling berkelahi atau saling membuli kawan-kawannya. Biasanya terjadi di kelas tinggi ya Pak? Yang sering terjadi itu biasanya antara kelas 1 dengan kelas 3 itu yang sering terjadi. Kalau itu biasanya mata pelajaran olahraga ada mereka berdarah-darah, ada persinggung, terjatuh dan sebagainya. Ini akhirnya ada kontribusi dari guru kelasnya sebagai wali kelasnya Pak? Atau langsung kan langsung ke kepala sekolah, ke bapak tuh turun tangan, atau wali kelas dulu yang handle? Biasanya wali kelas dulu yang mengambil dipanggil ke tempat khusus, apakah di tempat operator sana atau di tempat ruang guru gitu. Tapi kalau tidak berhasil baru memanggil bapak ya? Ya kadang-kadang kalau pun tidak dipanggil kita langsung turun tangan. Kita langsung turun tangan. Nah, karena mereka itu lebih takut dengan kepala sekolah biasanya daripada guru-gurunya. Kadang-kadang gurunya itu adanya dengan guru kan tidak sama, ada yang lemah, ada yang kadang-kadang cara mengajarnya tidak tegas, lembut atau tidak tegas, dibiarkan mereka itu ribut, akhirnya dari ada kawannya. Apalagi sekolah ini kan bukan hanya sekolah biasa, di sini bercampur, ada beberapa orang anak inklusi di sini, kadang-kadang mengganggu kawannya, yang ada kabika. Nah, beberapa guru mungkin biasanya itu ada yang bicara, Pak rasanya sulit mengatasi itu, langsung saya bertangan ke sana, jadi saya bentak. Nah, mendengar penjelasan bapak tadi, bapak itu dengan cara menggertak anaknya tadi kan Pak. Nah, berarti tidak terjadi sebuah hukuman ya Pak? Tidak, saya cuma menggetak, tadi memukul, dia saya getak. Kalau kamu masih berbuat salah, masih berbuat mengganggu kawannya, kamu lebih saya pindah di sekolah sini. Berarti sejenis gertakan dan ancaman? Bukan, ancaman, bukan hukuman fisik. Iya. Itu bukan hukuman fisik. Oh ya, tidak hukum. Tapi bisa juga Pak hukuman itu bukan berarti fisik, bisa juga misalnya menyuruh dia melakukan sesuatu yang telah dia salah misalnya. Tidak. Oh tidak. Saya Berarti meminta dengan kata-kata aja. Kalau kamu masih nakal, kamu bisa pindah di sekolah ini. dan itu terbukti berhasil Pak ya? Itu berhasil sampai sekarang. Alhamdulillah. Bahkan yang sering terjadi ini seperti di kelas Bapak ini. Kemarin kan ada beberapa kawan itu yang membuli seseorang karena orang itu pintar, karena orang itu rajin. Nah, lalu kawan-kawan ini merasa iri. Nah, lalu dijauhi dia sampai orang tuanya mengadu menelepon kepada kita, Pak, gimana anaknya ini tidak ditemani kawan-kawannya. Padahal orangnya pintar, yang dibully tadi orang pintar, hanya tidak tersadar
kita panggil semuanya yang membuli tadi, hampir semua kawan-kawannya yang perempuan itu, jadi semua kita letak semua. Kalau maksudnya semuanya saya keluarkan di sekolah ini. Kita tidak mau ada masalah di sekolah ini. Sebab kalau terjadi masalah di sekolah, nanti sekolah yang rugi. Terakhir Pak, pembelajaran dari kasus yang pembulian tadi menurut Bapak Rashid. Menurut kita pembelajaran dari kasus tadi, mudah-mudahan ya, jangan sampai lagi terjadi hal-hal yang bisa mengganggu sekolah lah. Kita terus menerus kita tekankan kepada anak-anak kita bekerja dengan topoksi yang sebenarnya, ya. Itu selalu saya ingatkan dengan guru-guru, dengan kawan-kawan, ya. Artinya itu jangan lengah lah selama jam pelajaran di jam 8 itu, akibat jam 7.30, jangan lengah terhadap anak-anak, karena anak-anak ini kan di sekolah ini kita menghadapi benda hidup, bukan menghadapi benda mati. Jadi sedikit pun kita lengah bahaya. Anak-anak itu kadang-kadang ya seperti tadi kan kasus yang sering itu hampir kadang-kadang sebulan, 1 bulan ini kadang-kadang sering terjadi. Dia melapor kepada gurunya, kepada walinya, Pak, Bu, si Anu mah anu ulun, gitu. Mengadu. Mengadu. Mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan ke Bapak Rashid. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakmu hamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Auliani, CGP Angkatan 5, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mohon izin Ibu untuk melakukan wawancara terkait kasus yang pernah Ibu Heni alami di sekolahan SMP 1 Baleba ya Bu ya. Kasus yang merupakan dilema etika, yang mana kasus tersebut sama-sama benar. Di satu sisi misalkan memerlukan sekali, dan satu sisinya itu juga harus dilakukan. Nah itu tadi. Kita mulai ya Bu ya. Di wawancara kali ini saya ingin menanyakan terkait bagaimana cara Bu Heni dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Biasanya seringkali ketika kita menjadi pemimpin ditemukan perasaan dilema atau dilema etika ya Bu Heni ya. Jadi ketika kita bingung memilih posisinya, apapun yang kita pilih adalah benar. Biasanya sebagai pemimpin selama ini bagaimana Ibu Heni dapat mengidentifikasi atau menganalisis kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, memang ada beberapa permasalahan yang terjadi di SMP 1 Hulu Sungai Tengah yang terkategori pada dilema etika. Dilema etika itu kan dua hal yang sama-sama benar, cuman kita coba cari jalan tengah sekiranya bisa jalan gitu. Ambil contoh kemarin itu adalah ketika siswa kami yang tidak bisa berhadir ke sekolah, tapi ternyata setelah kami konfirmasi, kami cari tahu lebih banyak, dia tidak bisa berhadir ke sekolah itu karena dia membantu orang tuanya berjualan di malam hari, sementara di pagi hari dia mungkin mengantuk dan lain-lain. Selain itu dia juga menyiapkan bahan dagangan, misalnya belanja ke pasar, kan dia kayak semacam berjualan siput gitu. Nah, jadi dia kan malam dari sore kan sampai malam dia membantu orang tuanya kebetulan cuman ibu akhirnya tidak bisa mencari nafkah seperti itu karena kendala kesehatan. Nah, jadi di malam hari sore sampai malam dia harus berjualan, pagi dia harus mencari bahan-bahan yang harus dia jual. Nah, sementara otomatis kan sekolah akan menjadi
apa ya namanya, tidak bisa berhadir ke sekolahnya akan menjadi korban seperti itu. Kemarin itu kan sempat setelah kita berhasil identifikasi dengan home visit kan kemarin itu oleh wali kelas dan bimbingan konseling datang ke rumah, akhirnya kita temukan permasalahannya seperti itu. Nah sementara kan guru yang lain menghendaki agar anak ini tetap bisa berhadir ke sekolah seperti halnya anak-anak lain. Kemudian menanyakan juga kepada orang tuanya bagaimana seperti itu. Jadi ya kata orang tuanya, di satu sisi kami ingin anak kami bisa bersekolah, tapi di sisi lain kami juga mengandalkan anak kami ini untuk turut membantu mencari nafkah seperti itu atas segala keterbatasan ayahnya dan juga ibunya kan lumayan tua, jadi kurang gesit seperti itu. Nah, jadi kemarin itu kami coba carikan solusi dan kami coba komunikasikan juga masalah SMP terbuka. Kebetulan kan SMP 1 nya ada SMP terbuka kan, walaupun awalnya yang masuk di SMP 1 di terbuka itu adalah santri Programnya Bu ya? program sekolah terbuka SMP negeri terbuka seperti itu. Jadi kan belajarnya cuma 1 pekan sekali. Nah, di satu sisi kami tidak ingin siswa kami ini putus sekolah, nah seperti itu. Namun di sisi lain kita pun tidak bisa menolak bahwa dia memang bisa dikatakan tulang punggung keluarga seperti itu. Jadi akhirnya kita komunikasikan dengan orang tuanya apakah dia masih ingin sekolah karena masih, dan akhirnya kita tawarkan SMP terbuka. Kalau SMP terbuka kan tidak terlalu tidak terlalu setiap hari pagi sampai siang seperti itu, cuman hari Sabtu siang sampai sore seperti itu. Akhirnya bisa kita carikan jalan seperti itu, tidak ke sekolah kita tetap bisa membantu orang tuanya, walaupun di sisi lain dia tidak akan melewati ya masa-masa SMP bersama teman-teman. Tapi untuk saat ini kami pikir itu solusi yang bisa diberikan oleh sekolah, dan keputusan itu pun juga sudah dikomunikasikan sama orang tua, kan orang tua juga mendukung saja, dan anak pun merasa bahwa paling tidak kan dia memiliki jasa seperti itu lulus dari dinas. Berarti itu dilema orang tuanya, sekolah juga dilema, anaknya dilema juga. Anaknya punya keinginan sekolah tetap ya Bu ya? Tetap sekolah, tapi untuk sementara yaitu dia belum bisa sekolah oleh teman-temannya karena memang harus bantu untuk mencari nafkah seperti itu. Tapi terkendala ya Bu, kan jadi sendiri itu sekolahnya. Berpisah dari teman-teman. Tapi memang sudah dijalankan. Kenapa dijalankan? Programnya ada. Iya, memang sudah lama. Oh, Karena kita memang dari awal di SMP 1 ini ada SMP terbuka. SMP terbuka itu memang awalnya kan khusus untuk santri yang berasrama. Tapi ketika siswa itu ada kendala seperti itu, daripada menurut kami dia berhenti sekolah kan, dia tidak putus sekolah. Jadi kemarin itu kami tawarkan ke SMP terbuka. berarti ini sudah mengambil keputusan tadi dengan menawarkan pilihan Bu ya. Bagaimana respon si anak Bu ketika diberikan tawaran pilihan tadi? Memang ketika awalnya kan kondisi yang kehendaki oleh semua orang ya, termasuk kami dari pihak sekolah, anak ini kan sekolah seperti teman-teman yang lain, masuk 7.30 keluar jam 13.45 seperti itu. Dan inginnya kami juga seperti itu. Mungkin saya yakin inginnya anak juga seperti itu, tapi dengan kondisi orang tuanya, kemudian kondisi kemudian keluarganya seperti itu. Jadi dengan pertimbangan pikir dia dan keluarganya akhirnya bisa memilih SMP terbuka tadi. Beberapa SMP di Kabupaten Halus Maya yang memiliki SMP terbuka sampai di Kelas yang punya ya. ada Berarti sudah dibicarakan dengan dinas
4 ya pendidikan atau itu memang kewenangan sekolah? Menurut kami itu dia tetap tercatat sebagai siswa hamil, tetap tercatat sebagai siswa SMP 1. Jadi mungkin secara beda penilaian, daftar hadir. dan lain-lain seperti itu. Berarti untuk itu kebijakannya kewenangan sekolah Iya, kayak tersendiri. sama kayak paket mungkin. Oh ya. Paket yang cepat 1 kali sepekan seperti itu. Kalau boleh tahu atas dasar apa Ibu Heni mengambil keputusan seperti itu tadi dengan memberikan pilihan anak untuk tetap bersekolah tapi lewat jalur yang berbeda ya Bu ya? Karena kan di satu sisi terlepas dari kondisi ideal ya yang kita semua menghendaki bahwa dia tetap bersekolah normal seperti bukannya tidak normal, tetap bersekolah seperti yang biasa seperti itu. Yang pertama mungkin kita mencari informasi, kemudian kita berikan pilihan ya seperti itu, pilihan kepada anak, kemudian juga dengan komunikasi kepada orang tua, kemudian juga tetap mengedepankan bahwa anak punya hak gitu untuk mendapatkan pendidikan, bahwa pendidikan yang lebih hak pada hak anak kan untuk terus mendapatkan pendidikan dan tidak putus sekolah. Kalau anak itu putus sekolah kan jadi tanggung jawab semua. Kami pikir daripada anak itu sekolah, dia bekerja saja tanpa sekolah, tentunya akan lebih kemungkinan yang mungkin yang terbaik kita tetap sekolah juga seperti biasa. Hanya saja karena kondisi tidak memungkinkan, akhirnya kita ambil jalan yang lebih memungkinkan Jalan tengahnya bagi semua pihak ya. Tentunya dengan koordinasi ya, dengan konsultasi dan mengkomunikasikan dan pilihan tetap ada di tangan anak seperti apa. Cuman yang kemarin menjadi pertimbangan kami adalah yang sampai anak putus sekolah. Berarti pada akhirnya si anak ini bersekolah di SMP terbuka sampai saat ini ya Bu ya. Itu gurunya itu bermasalah kan disuruh turun kembali mengajari untuk beberapa orang. Dan kayaknya kami sudah terbuka sisanya ya. Kelas 7 itu sekitar 20 lebih. Kelas 8 ada 13, kelas 9 ada sekitar 18. Bukan untuk satu orang yang dilema, jadi ya jadi memang ada kelasnya, tapi waktunya di sore dan pertemuannya terbatas kan tidak sebanyak pertemuan sudah dibicarakan dirapatkan ya Bu ya. dan kemudian mata pelajarannya pun sama, walaupun durasinya lebih akutan daripada lebih pendek. Itu kalau menurut Ibu adakah tantangan dari gurunya? Kan itu kan lewat dari batas jam mengajar tuh, adakah atau apa namanya yang mengajar ya Ibu Rida ya? Ada masalah tuh? Tidak ada, sampai hari ini tidak ada. Kemarin tuh sudah kita susunkan schedule kan sampai akhir semester, dan kebetulan kita lebih memanfaatkan guru yang non PNS karena itu sebagai penghasilan mereka, dan waktunya juga tidak terlalu sore seperti ada jam 2, setengah 3 sampai habis asar seperti itu. Kita tetap bertahan di hari Sabtu. Untuk semua mata pelajaran diampu guru non PNS ya? Diampu guru non PNS, tapi apabila ada yang tidak memungkinkan berarti guru PNS. Atau satu orang guru non PNS itu mengampu ada beberapa mata pelajaran atau khusus kah? Ada beberapa mata pelajaran. Misalkan saya Ibu Maya mengajar mata pelajaran PKN, terus matematika Ibu Maya juga. Oh beda-beda. Matematik berarti kita prioritaskan yang tetap sesuai dengan background pendidikan. Berarti tidak ada terkendala apapun. Tidak ada. Takutnya kan kalau kekurangan SDM tuh tenaganya sesuai basic. Sesuai basic. Kan ada yang mengenal bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, ada yang IPA. IPA kan mungkin atau matematik kan bisa ngajar IPA juga. Kalau
ini itu ibu mengambil keputusannya itu berbasis hasil akhir atau melihat dari rasa kasihan atau peduli? Ayo rasa kasihan ya bu ya. Iya tentulah kita kan ingin rasa kasih yang peduli lah, empati kepada dia kan, empati kepada dia. Kita ingin dia tetap mendapatkan pendidikan, kita ingin dia tidak putus sekolah seperti itu, kita ingin dia ibaratnya itu walaupun dengan sekolah di terbuka kan, tapi dia juga tetap mendapatkan haknya sebagai anak yang dapat terus mendapatkan pendidikan. Tentunya untuk jangka panjang juga ya bu ya, masa depannya. Masalahnya kan apa namanya, secara dapodik dia tetap tercatat sebagai siswa SMP 1. Itu tidak mengurangi jumlah siswa, dia tidak akan dilarikan ke dapodik mana, dia tetap di SMP 1. Di satu sisi dia tidak mengurangi jumlah siswa kami, hanya berbeda apa ya namanya, berbeda rombel, kalau rombelnya terbuka seperti itu. Dalam mengambil keputusan, apakah Bu Heni menggunakan langkah-langkah atau prosedur tertentu? Ya memang kalau dalam mengambil keputusan kan kita tidak bisa melihat sisi luarnya saja kan. Kalau misalnya kita melihat dia banyak tidak hadir, misalnya kan tidak memenuhi persyaratan untuk kenaikan kelas, misalnya kan langsung kita tidak naikkan, kan tidak seperti itu juga kan. Tapi ini kan kita lihat yang melatar belakangnya dia seperti itu seperti apa sebenarnya kan, makanya perlu menghimpun informasi tadi oleh kelas dan guru BK, perlu memvisit kan, mengenal lingkungan tempat dia tinggal, kondisi keluarganya seperti apa, kemudian profesi orang tuanya apa, seperti itu kan, aktivitas dia sehari-hari ketika tidak apa namanya, tidak bersekolah itu apa saja. Akhirnya kan kita dapatkan bahwa dia memang tidak bisa bersekolah karena itu tadi, karena harus membantu orang tuanya untuk mencari makan. Dan di satu sisi kita juga tidak menginginkan bahwa dia putus sekolah tadi. Memang banyak keinginan dari guru-guru kan, kita bahas juga kan di rapat sama wali kelas dan sama guru BK, apa langkah yang bisa sekolah tawarkan, seperti itu, apa langkah yang bisa sekolah berikan untuk anak ini. Sebenarnya di sisi apa ya namanya, di sisi sekolah kita tetap menginginkan dia tetap berhadir kan, seperti teman-temannya itu normal, tapi pertimbangannya kalau dia sekolah normal otomatis dengan kondisi ayahnya yang sakit-sakitan ya, tidak mampu lagi mencari nafkah, kemudian ibunya apa namanya perlu bantuan kan dalam mencari bahan untuk penjualan, kemudian juga tidak terlalu fit ya untuk penjualan seorang diri. Nah itu mungkin yang menjadi latar belakang kita setelah menganalisa keadaannya, menganalisa lingkungannya, hal-hal yang jadi penyebab kenapa dia tidak bersekolah. Namun di sisi lain itu tadi kita juga tidak ingin dia bersekolah. Akhirnya karena kita punya SMP terbuka di sini kan, akhirnya kita tawarkan seperti itu. Walaupun sebenarnya banyak kawan-kawannya yang beli pondok ya, tapi daripada dia bersekolah, daripada dia tidak bisa meneruskan pendidikannya untuk saat ini, mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik bagi dia. Namun mudah-mudahan nanti ketika mungkin kondisi ayahnya sudah sembuh ya, sudah bisa mencari nafas seperti yang biasa, dia tidak lagi perlu harus sebegitunya seperti itu untuk membantu mencari nafkah. Mudah-mudahan dia nanti bisa kembali ke sekolah bersama teman-temannya dan tidak lagi di terbuka tapi di sekolah reguler. Itu solusi daripada dia putus sekolah kakinya. Wah, beberapa langkah yang disebut tadi ya Bu ya, jadi baru bisa diambil pertimbangan. Juga karena faktanya tadi mungkin dia anak sulung ya Bu ya, jadi tulang punggung keluarga. Bagaimana untuk adik-adiknya Bu? Sebelum dia tidak punya adik, tidak ada kakak, jadi anak tunggal. Kakaknya ada tapi jauh tidak lagi, dan juga tidak bisa diharapkan untuk
membantu ya, satu-satunya yang bisa cuma dia tadi ya, ya. Jadi mau tidak ada yang terkorbankan. Dan mudah nanti ayahnya sudah bisa fit atau misalnya kakaknya, kalau misalnya kakaknya mau pindah ke sini kan bisa membantu, dia mungkin bisa kembali ke sekolah sana. Saya itu penasaran Bu yang bagian hasil akhirnya. Kan ini sudah dijalankan programnya untuk anak-anak di SMP terbuka tadi. Kalau untuk hasil belajarnya, kenaikan kelasnya, apakah itu bermasalah Bu? Tidak. Untuk nilai-nilainya kan karena waktunya itu tidak selama durasi sekolah biasa. Karena memang akan ada perbedaan antara sistem yang ada di sekolah reguler dengan terbuka. Otomatis kan kehadirannya kalau misalnya dia 1 kali sepekan berarti kan Yang itu 7 hari. dia tetap dia 1. Oh, tetap yang tidak bisa, karena memang ada perbedaan jumlah pertemuan dan lain-lain. Itu sementara untuk rapot dan lain-lain kita tetap sama. Oh, tetap sama. Cuman mungkin ada perlakuan yang berbeda. Tidak bisa kalau apa yang kita dilakukan ke reguler kita bawa ke terbuka, demikian juga yang di terbuka kan tidak bisa kita bawa ke reguler karena memang ada perbedaan sistem kan di sana. Nah, berdasarkan paparan Ibu Heni tadi sudah sangat mantap sekali dalam mengambil keputusan. Banyak hikmah, banyak manfaat yang bisa kami pelajari sebagai pengalaman nantinya. Walaupun mungkin di satu sisi kan kami masih perlu terus berbenah juga untuk SMP terbuka karena memang pada hari ini kan di tahun ajaran baru ini yang kami benar-benar kami pisah gitu kan, karena jumlah siswanya juga banyak. Jadi kan kelas 7 khusus 27, kelas 8 khusus 28, kelas 9 khusus 9 seperti itu. Jadi guru itu kan bisa lebih fokus ya. Walaupun berbeda lah dengan reguler kan, dengan jam pelajaran yang banyak kayak semacam sekolah paket itu kan biasanya sekali sepekan gitu. Tentunya dengan mungkin standar yang tidak sama di reguler. Selama mengambil keputusan itu, apakah Ibu Heni menemukan tantangan-tantangan atau hambatan dalam perjalanan? Hambatan itu paling kemarin sulit mencari rumah, keluarga kan Pas awal-awal sulit ketemu, mencari waktu yang pas yang bisa ketemu. Jadi mesti beberapa kali yang harus ya dulu kesana, ada yang mencari ke warungnya kan, gila yang dibawa di Pekanbaru kayak teman. Jadi akhirnya kemarin ketemu waktu di pagi kan buat janji dulu, setelah itu kan bisa bertemu dengan orang tuanya dan anaknya. Karena kalau di warung kan bukannya lagi menentukan kalau misalnya lagi pas ada, cuman waktu mencari dan lain-lain itu memang kalau kasih dia. Memang ada beberapa juga anak yang seperti itu kayak bengkel dan lain-lain, membantu orang tua istilahnya. Kalau SMP 1 itu beragam, ada anak pasar, ada anak apa namanya pejabat pejabat ya adalah kita sesuaikan dengan lingkungan untuk kita pasti kita ingin yang terbaik bagi anak-anak kita. Bagaimana menurut Ibu Heni faktor-faktor dalam mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan membuka SMP terbuka tadi atau menjalankan program SMP terbuka? Ya, faktor-faktor yang mempermudah kan yang pertama saya rasa dengan hubungannya dari guru itu di sini kan. Kemudian juga tim yang solid ya untuk mengonsep, untuk menata, kemudian untuk memanajemen SMP terbuka yang lebih apa ya, ibaratnya kan lebih nyaman untuk anak, lebih memenuhi pendidikannya seperti itu dengan dari kelas-kelas tadi. Dan nanti juga dukungan dari orang tua dan dari pondok pesantren yang ada di sekitar SMP Negeri 1 tadi yang sampai hari ini sebenarnya masih memerlukan SMP terbuka sebagai alternatif pendidikan formal bagi non formal ya,
formal maupun informal bagi santri-santri. Karena kan ada beberapa pesantren yang mungkin tidak ada paket di sana. Kalau di kita kan mungkin ada paket ya untuk anak ikhwan atau Quran dan tapi ada seperti di pesantren itu kan mereka tidak punya paket, jadi menginduk ke sini SMP terbuka. Jadi dia para santri itu datang setiap Sabtu dia mobil pondok, kemudian nanti dijemput lagi. Bahkan santri itikaf itu juga mengikuti asesmen AMPK. Nah makanya kami di sekolah merasa perlu untuk membenahi SMP terbuka ini karena dia juga menjadi bagian dari asesmen nasional yang menentukan rapot untuk sekolah seperti itu. Jadi memang harus ya walaupun mungkin pelajarannya tidak sedalam ya, bukan tidak sedalam sih, tidak sesering pertemuan di reguler, tapi paling tidak ketika pertemuan itu adalah dibahas untuk penajaman atau persiapan untuk AMBK. Kan nanti kelas 7 naik ke kelas 8 kan kita kelas 8 AMBK. Kalau kita lepas sama sekali modal dia untuk AMBK apa? Intinya sangat bermanfaat ya Bu ya, ada SMP terbuka. Coba tadi saya coba bayangkan seandainya belum ada SMP terbuka mungkin agak bingung juga kan membantu siswa yang menemukan kendala tadi kesulitan. Misalnya kita arahkan ke paket, kita tidak punya link paket kan, misalnya ada mungkin di SKB, tapi kan tempatnya jauh dan kan namanya bukan sekolahnya dia gitu. Kalau di sini kan memang waktunya dan teman-teman yang berbeda. Tapi yang tempat guru dan lain-lain kan tempat guru di sini. Berarti karena adanya program SMP terbuka tadi, sistem paket sekolah itu jadi kurang minatnya ya Bu ya? Atau untuk yang umur yang dewasa mungkin dikhususkan ke dewasa? Kalau siswa itu sepantaran. Iya, jadi kalau yang sistem paket itu untuk Orang orang yang yang dewasa. dewasa, jadi tidak harus yang umurnya sepantaran dengan anak SMP. Tapi kalau di SMP terbuka SMP 1 ini rata-rata memang anak-anak yang seusia itu. Karena kan Dapodik SMP memang seusia anak-anak SMP reguler. Berarti sangat untuk mempengaruhi lingkungan dia sendiri. Kan lingkungan biasanya berpengaruh untuk kehidupannya, kodratnya. Tapi saya coba bayangkan kalau di sekolah saya kan belum ada tuh SMP terbuka, sementara memang ada beberapa anak yang kadang terkendala seperti orang tua yang susah menjemput ketika pulang, jadi tuh terlambat sekali pulangnya daripada anak-anak yang lain. Sebenarnya memang bagus sih setelah saya lihat mendengar cerita dari Bu Heni tadi, jadi sangat bagus bagi anak-anak yang memang terkendala. Kalau misalnya dia harus kayak misalnya di gunung kan banyak yang harusnya Membantu orang tuanya. orang tua ke kebun dekat misalnya kan pagi harus berangkat ini kan siang baru turun misalnya. Nah itu mungkin pas, cuman sekali lagi tetap mungkin bagi kami reguler tetap yang terbaik gitu kan. Cuman kalaupun ya mendapat kendala seperti itu ya kita punya pilihan supaya dia tidak putus sekolah, daripada dia berhenti kan sayang. Berarti dilema SMP itu anak-anaknya itu bisa dimanfaatkan tenaganya untuk bekerja. Tapi kalau lebih terbuka ya di SMP terbuka maksudnya kan untuk umuran SMP itu tenaganya sudah bisa dimanfaatkan ya Bu ya. Tapi untuk SD itu saya bisa bingung kalau itu SD itu putus sekolah itu tuh gara-gara apa gitu, nah bisa bingungnya mas Bu. mungkin malas. Kalau biaya kan tidak mungkin ya. Iya kan Kan gratis. gratis. Berarti malas anaknya sekolah. Atau orang tuanya sudah ibaratnya itu sudah habis batas untuk membujuk dan lain-lain. Jadi ya kalau SD lah apa masalahnya. Tidak terpikirkan tuh, pasti tidak pernah ada yang putus sekolah tuh SD. Kalau di sini memang seperti itu, beberapa kasus yang ada kan misalnya ayahnya kakaknya membantu bengkel jualan atau membantu mamanya catering dan itu tadi alhamdulillah ada solusi yang mungkin bisa mencegah mereka untuk tidak putus sekolah. Seperti yang dijelaskan Ibu Heni tadi kan ada komunikasi dulu kepada orang tua terus mendatangi ke rumah anaknya tadi. Nah setelah mengetahui inti permasalahannya itu Bu, itu langsung
memikirkan cara mengambil keputusan dari solusi itu tadi ibu. Atau jadwalnya kira-kira berapa waktu jedanya tuh untuk melakukan tindak lanjutnya tuh mengambil keputusan. Iya. Berapa biasanya kalau masalahnya seperti ini kan karena sudah sering ditemukan. Kalau biasanya setelah misalnya sudah kunjungan pertama kan, visit pertama keadaan seperti ini, guru datang biasanya besoknya sudah langsung kita diskusikan kan solusinya kayak apa dari kita, itu tadi yang langsung tawarkan ini biasanya sehari 2 hari atau 3 hari sudah langsung menjalankan menawarkan solusi sekolah. Atau bisa juga lebih awal kita tahu permasalahannya atau tahu permasalahan detailnya, kalau misalnya masalahnya ini kayak apa gitu. Jadi akhirnya kan sudah kalau misalnya mentok di sini ada kalau dia sekolah kata kan nih diskusi di kafe kan, ada kalau dia ini sekolah karena harus harus terlalu sibuk membantu orang tua atau kecapean kita sampaikan kayak ada beberapa yang seperti itu karena memang sudah masalahnya mungkin sudah teridentifikasi. Pastinya lewat prosedur dulu baru segera ditentukan keputusan tadi. Didiskusikan lah paling kadang paling kelas tahun beberapa tahun Bukan mengambil keputusan sendiri ya. Tapi alhamdulillah hasilnya itu orang tua senang atau menyetujui. Semuanya tidak ada yang bermasalah. Anaknya pun tidak merasa kecapean kan? Karena kan pagi sudah membantu orang tua, sore dituntut lagi untuk belajar. Sore kan tidak setiap hari, masih bisa meluangkan. Dan kita juga tidak kemudian mengambil keputusan itu tanpa persetujuan dari orang tua dan anak kan. Kalau misalnya orang tua tidak mau, ya tetap reguler ya boleh. Yang mana yang memudahkan dan sangat kedua belah pihak itu jadi semuanya jalan kan. Tidak bisa semua hal yang disampaikan Ibu Heni tadi, yang menurut Ibu Heni apa pengalaman yang bisa dipetik pembelajarannya untuk mengambil keputusan? Etika lah. Pengalaman Apa yang pembelajaran yang dapat dipetik dari kasus tadi? Pembelajaran yang bisa dipetik tentunya adalah bahwa hak anak mendapatkan pendidikan itu tetap harus kita perjuangkan gitu. Bahwa kondisi yang anak hadapi setiap orang itu kan berbeda. Ada mungkin seperti yang disampaikan cerita tadi, ada anak penjabat kan di sini, ada anak sekda, mungkin ada anak danyon, ada anak pejabat lain, tapi ternyata kan juga ada anak pasar itu yang dalam kesehariannya dia pun harus turut membantu yang menghidupi keluarga seperti itu kan. Dan apapun kondisi anak itu tentunya harus kita terima dengan sangat terbuka. Apapun kondisinya, kemudian dengan keadaan seperti apapun seperti itu. Dan kami rasa selama kita senantiasa berpegang bahwa anak harus mendapatkan pendidikan, anak punya hak harus mendapatkan pendidikan, kita berjuang untuk tidak berjuang untuk mencegah anak untuk sekolah. Mudah-mudahan selalu ada jalan. Walaupun mungkin jalan ke sana itu lumayan panjang, harus komunikasikan, harus mencari anak, harus visit, komunikasikan orang tua, tujuan dan lain-lain. Tapi saya yakin kalau niat kita sudah sama-sama baik kan, niat kita adalah untuk kebaikan anak, untuk pendidikan anak, insya hasilnya akan memudahkan. Masya Allah sekali. Sungguh menjadi masih luar biasa. Soalnya dalam mengambil keputusan itu memang sudah sesuai langkah dan prosedur yang Ibu Heni ambil, kemudian keputusannya cepat dan tepat. Dan juga tidak menimbulkan masalah dari berbagai pihak. Dan pusatnya tadi yang sangat menarik ini, pusatnya ada pada anak. Itu sudah sangat sesuai sekali Bu, tidak dengan
yang sudah kita pelajari selama ini. Benar sekali. Mungkin itu saja Bu tahapan atau wawancara dari kami terkait kasus yang pernah Ibu Heni alami. Terima kasih banyak Ibu Heni atas berbagi pengalamannya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin sekolah. Dan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.